Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharrini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tariquka ilal qarari al-fa'ali. Cara Anda untuk mengambil keputusan yang efektif. Anda seorang pemimpin, setiap saat harus mengambil keputusan. Bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif, benar, tidak bertele-tele, cepat dan tepat. Cepat, tepat. Tidak cepat, ketinggalan orang. Mau membuat statement saja, nungguin diskusi nggak selesai-selesai. Harus cepat, tapi tepat, benar. Bagaimana caranya? Cara mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Tariquka ilal qarari al-fa'ali. Itu Hilmah suruh ikut ngaji dulu. Bangunin. Tariquka bermula cara Anda. Cara Anda ilal qararil fa'al, untuk mengambil keputusan yang efektif. Qulna inna jami'al bashari yattakhidhuna qararatin tuwalal yaumi hatta ulaika alladzina qarraru ala yattakhidhu qararan hum fi haqiqatil amri qad ittakhadhu qararan bi alla yattakhidhu qararan. Kulna, kita katakan, inna jami'al bashari, sesungguhnya semua orang yattakhiduna, mereka mengambil qararatin, akan keputusan-keputusan tualal yaumi, sepanjang hari. Jadi seluruh orang terbiasa sudah sesungguhnya mengambil keputusan apa saja sepanjang hari. Kamu ngelihat saya, itu berarti keputusan untuk memutuskan ngelihat saya.
Kamu garuk-garuk, berarti kamu membuat keputusan untuk garuk-garuk. Kamu duduk selonjor, itu ya keputusan duduk selonjor. Kayak gitu. Jadi membuat keputusan, orang-orang ini sudah terbiasa sepanjang hari, sepanjang waktu. Hatta ulaika alladzina qarraru alla yattakhidhu qararon. Sampai orang itu memutuskan untuk tidak memutuskan. Jadi memutuskan untuk tidak memutuskan itu juga namanya pengambilan keputusan. Itu. Apa pernah terjadi? Ya banyak. Musyawarah sampai gebrak-gebrakan meja, nggak bisa ngambil keputusan. Bisa banyak. Itu banyak. Maka kalau saya lihat seperti PMII, IPNU, HMI, rapat nggak jadi rapatnya, nggak selesai. Hatta ulaika alladzina, sampai pada mereka qarraru, yang memutuskan. Siapa mereka? Memutuskan alla yattakhidhu, untuk tidak mengambil qararon, akan suatu keputusan. Jadi tidak mengambil keputusan adalah satu keputusan. Hum, bermula mereka, fi haqiqatil amri, pada dasarnya itu qad ittakhadhu, sungguh telah mengambil qararan, akan keputusan, mengambilnya bi alla yattakhidhu qararan, dengan tidak mengambil keputusan. Jadi juga terkadang mereka memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Lah, memutuskan kok tidak mengambil keputusan? Iya, memang keputusannya begitu. Bisa terjadi, banyak terjadi. Nah, maka ketika di musyawarah orang banyak, bahkan ribuan, yang kadang susah untuk mengambil keputusan. Muktamar yang lalu di Jombang, 3 hari itu nggak bisa, atau sudah berapa hari nggak putus-putus. Untuk bisa menerima pertanggungjawaban saja nggak bisa-bisa. Untuk membuat tatib aja misalnya nggak selesai-selesai. Itu membutuhkan orang yang mampu untuk memimpin, untuk bisa mengambil keputusan. Jadi tidak semua asal jebret ya digebukin orang. Nah, disinilah latihan Anda jadi pemimpin. Di Muktamar NU saja nggak gampang memimpinnya itu. Berhari-hari, sudah 1,5 hari nggak selesai-selesai. Waktu itu saya diajak oleh ketua umum untuk memimpin sidang. Saya pimpin sidangnya, alhamdulillah selesai, bisa diterima. Itu semua ada dokumennya, ada shootingannya. Nah, itu namanya pemimpin, bisa mengambil keputusan. Nah, kadangkala mengambil keputusannya itu untuk tidak mengambil keputusan. Keputusannya tidak mengambil keputusan. Lakin siyanu ma baina
man yattakhidhu qararan bi ayatana wala at-ta'am, misalnya at-ta'ama au yashtariya jaridatan wa baina man yattakhidhu qararan fatataghayyara bi qararihi qit'atan minal ard. Lakin siyana ma baina man, tetapi hal yang sama bisa terjadi bainaman antara orang, lakin nasiyana ma, tetapi hal yang sama bisa terjadi bainaman di antara orang, yattakhidhu yang mengambil siapa man qararon akan keputusan bi ayatana wala untuk makan, bi ayatana wala at-ta'ama untuk makan makanan, au yastari jaridatan atau untuk membeli koran, wa baina man dan antara orang yattakhidhu yang mengambil siapa man qararon akan keputusan, tapi fatataghayyara kemudian berubah bi qararihi dengan keputusannya man, berubah qit'atal ardi akan sepotong tanah, sejengkal tanah. Ada orang ingin beli makanan atau beli minuman, beli makanan atau beli minuman, atau beli koran. Beli makanan aja, tiba-tiba kok ganti keputusannya. Itu namanya juga sudah ngambil keputusan. Pertama keputusan beli makanan, tiba-tiba ganti ngambil keputusan lain. Itu udah keputusan lain lagi. Fatataghayyara bi qararihi. Bisa berubah tiba-tiba orang itu. Apalagi urusan makanan. Mau makan apa, mau beli apa, bisa berubah. Lidzalika ahda laka qari'il habib wa ahsabuka minal mutamayyizin hadhil mafatihu at-tis'ah allati tastati'u an tattakhidha min khilaliha, itu bukan min khilalihima tapi min khilaliha qararon qawiyan fa'alan. Lidzalika karena itu ahda saya mempersembahkan laka kepada muqari'il habib, wahai para pembaca yang budiman, kata pengarang kitab ini, aku mempersembahkan kepadamu para pembaca, wa ahsabuka dan saya menganggap Anda, saya anggap minal mumtazin, termasuk golongannya orang-orang hebat, orang-orang yang menonjol, orang-orang hebat. Saya menganggap Anda semua yang ngaji kitab ini, yang ngikuti baik lewat Facebook atau lewat YouTube, minal mumtazin, Anda termasuk orang-orang hebat. Saya akan memberikan hadhil mafatihu at-tis'atu allati tastati'u
antattakhidha min khilaliha qararan qawiyan fa'alan. Hadhil mafatihu bermula ini kunci, ini beberapa kunci, inilah kunci-kunci at-tis'atu yang 9. Ini ada 9 kunci allati tastati'u yang Anda mampu antattakhidha untuk mengambil min khilaliha dari al-mafatih at-tis'ah, mengambil qararon sebuah keputusan qawiyan yang kuat, mengambil keputusan yang kuat, fa'alan yang efektif. Nah, Anda calon pemimpin, pelajari ini, camkan ini. Bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif, qararon qawiyan fa'alan, pengambilan keputusan yang kuat, yang bisa disetujui oleh banyak orang. Musyawarah dengan orang 5.000 orang, coba bayangkan bagaimana bisa mengambil keputusan yang kuat. Harus menyampaikan reason yang kuat, menyampaikan argumen-argumen yang kuat. Nah itu. Nah, ini tipnya ada 9. Tipnya ada 9. Ingat-ingat, jangan sampai tidak tahu Anda seorang pemimpin, nggak paham cara ngambil keputusan yang kuat. Diktator asal jebret-jebret, mukul palu, dor, setuju, dor, ya nggak kayak gitu juga. Harus dilihat respon orang bagaimana, analisisnya orang bagaimana, alasan-alasannya orang bagaimana. Dengarkan kalau Anda jadi pemimpin. Harus bisa ngambil keputusan. Ij'al, ini nomor 1 dari 9. Kita pelajari satu-satu. Ij'al ittikhadal qarari uslubu hayatin. Ij'al ittikhadul qarari uslubu hayatin. Jadikanlah pengambilan keputusan itu sebagai gaya hidup. Nah, sebagai gaya hidup itu artinya Anda terbiasa mengambil keputusan. Gaya hidup udah jadi biasa, kebiasaan setiap hari. Jadi Anda mimpin sidang nggak takut, biasa. Anda mengajak orang memutuskan, biasa. Jangan redeg mau ngambil keputusan, mimpin sidang redeg. Ya mana mungkin bisa ngambil keputusan kalau takut saja udah nggak bisa ngambil keputusan. Nah ini, jadikanlah ittikhadul qarari uslubu hayatin, menjadikan pengambilan keputusan itu menjadi uslubu hayatin, gaya hidup. Jadi artinya gaya hidup itu udah biasa, bukan bergaya terus hidup bergaya, enggak, ya biasa. Setiap hari memang kayak gitu mengambil keputusan. Ini takhadha al-qarara yahtaju ila tadribin wa mumarosatin. Ini takhadha apabila Anda mengambil al-qarara akan keputusan, yahtaju membutuhkan ila tadribin membutuhkan untuk
pelatihan, tadrib, wa mumarosatin dan praktek. Anda disuruh dikader melalui Ibnu biar Anda terbiasa jadi pemimpin, jadi uslubu hayatin. Anda dikader di Ibnu, di PPNU, di PMII, di mana lagi, Ansor atau apa, karena pemimpin tidak bisa langsung jadi jeger gitu, nggak bisa. Nggak mungkin ujuk-ujuk jadi pemimpin hebat, nggak mungkin, harus latihan dulu. Nah, maka kalau udah latihan, ittihadul qorari uslubu hayatin. Itu. Kalau sudah menjadi uslubul hayah. Nah, karena ittihadul qarar uslubu hayah, maka ittihadul qarar yahtaju ila tadribin wa mumarosatin. Mengambil keputusan itu membutuhkan pelatihan dan praktek-praktek. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin NU, ya dimulai mungkin dari ranting, mungkin dari MWC, mungkin dari cabang, mungkin dari wilayah, mungkin dari PB. Setelah wilayah PB ya udah ketinggian. Saya kan dulu juga nggak ujuk-ujuk langsung ke PBNU, nggak ujuk-ujuk, belajar dulu dari bawah. Belajar dari PMII dulu waktu itu, baru di NU DKI, baru ikut lembaga. Waktu zaman Gus Dur jadi ketua PBNU, saya sudah jadi lembaga, ikut lembaga perekonomian, jadi wakil sekretaris di PWNU. Itu belajar dulu, nggak ujuk-ujuk langsung jebret ya, nggak bisa lah. Wasaksul ladzi ta'awwada 'ala ittikhadhi qararatin hatta wa in kanat basitoh, hatta wa in kanat basitotan. Ini takhoda apabila mengambil al-qarar akan keputusan, yahtaju membutuhkan ila tadribin wa mumarosatin. Wasaksu bermula seseorang alladzi ta'awwada yang membiasakan, siapa sakhs membiasakan ala ittikhadhi qararatin untuk mengambil keputusan. Kalau ada orang yang sudah terbiasa mengambil keputusan, hatta wa ingkanat basitotan, walaupun pengambilan keputusan itu basitotan, simple, yang simple-simple, walaupun Anda belajarnya dari pengambilan keputusan yang simple-simple, yang sederhana-sederhana. Rapat 3 orang, dibuka, di-sharing. Jangan cuma duduk langsung bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kita putuskan ya, besok mau jeger, kayak gitu. Ya kalau hal-hal yang simpel mungkin bisa gitu, tapi kalau sifatnya cuma mengumumkan, tapi kalau memang itu sebuah paradigma yang pandangannya orang beda-beda, digituin ya, diprotes langsung, orang pada naik ke panggung semua nanti. Ya. Fa inna sabilahu, karena sesungguhnya jalannya sakhs litikhadhi qararatin qawiyatin, untuk mengambil keputusan yang kuat, wa kabiratin, dan keputusan yang besar, itu yakunu ada apa, siapa sakhs, ada itu aisaro mu'natin, menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau,
lebih mudah dan lebih terjangkau kalau Anda sudah mulai belajar memutuskan dari hal-hal yang basito, hal-hal yang simple, yang sederhana. Minasyasi dari orang alladzi lam yata'awwad ala dzalik, minasyasi daripada seseorang alladzi lam yata'awwad yang belum membiasakan ala dzalik untuk pengambilan keputusan. Jalan atau cara yang terbaik untuk mengambil keputusan itu antara lain Anda harus sering belajar. Yahtaju ila tadribin wa mumarosatin. Nah, kalau Anda belajar dari hal yang wa ingkanat basito, hal yang simple, itu sesungguhnya cara sabiluhu litiqadi qararatin qawiyatin wa kabiratin, itulah cara untuk mengambil keputusan yang kuat dan besar. Dimulai dari Anda latihan ngambil keputusan yang simple, yang sederhana. Belajar dari situ. Nah, kalau udah terbiasa belajar dari situ, ngambil keputusan, itu semua Anda akan mampu. Minasaksil ladzi lam yata'awwad ala dzalik, dibandingkan dengan orang yang tidak terbiasa untuk mengambil keputusan. Ala dzalika, atas pengambilan keputusan. Nah, ini semua perintah agama. Karena perintah Al-Qur'an wasyawirhum fil amri. Kalau Anda itu punya apa saja, dimusyawarahkan. Lah, memusyawarahkan itu sudah butuh pemimpin, itu butuh leader. Nggak gampang. Apalagi persoalan bangsa yang rapat di DPR, MPR 1000 orang misalnya, 500 orang misalnya, mengendalikan kepala 500 atau 1000 gimana? NU muktamar baru menyampaikan pertanggungjawaban, itu banyak yang nerima tapi banyak yang nolak. Apa langsung kita ketuk? Kan enggak juga. Nah, itu adanya latihan. Nah, latihan ini latihan musyawarah. Latihan musyawarah. Wasawirhum fil amri. Perintah Allah. Litakunna laka ainun ala dzatik. Nomor 2. Nomor 1 tadi, jadikanlah pengambilan keputusan menjadi gaya hidup. Artinya latihan dari yang paling sederhana. Nomor 2, bagaimana Anda membuat keputusan yang efektif adalah litakunna laka ainun ala dzatik. Ngelihat ke orang lain bingung nanti. Posisikan diri Anda adalah diri Anda sendiri. Litakunna laka ainun ala dzatik. Biarkan Anda mengawasi diri Anda sendiri. Litakunna laka, biarkan Anda ainun menjadi mata atau pengawas ala dzatik, atas diri Anda sendiri. Jangan grogi, jangan takut. Jadilah diri Anda firm. Hadapi mereka, pandang mereka dengan senyum. Kalau dilihat oleh yang ikut musyawarah saja udah pucet, ya udah dilibas itu. Entek wis.
Jadi senyum, firm, bahasanya enak, tegas, mudah dipahami. Litaro al-qararat, litaro al-qararati al-jayyidati allati fa'altaha wa tabarraja al-fawaidu allati yumkinukal istifadata minha mustaqbalan. Litaro agar supaya Anda melihat al-qararati akan keputusan-keputusan al-jayyidati yang baru, allati fa'altaha yang telah Anda lakukan, yang telah melakukan siapa Anda pada qararat al-jadidah. Wa tabarroza dan menyoroti siapa Anda, menyoroti al-fawaidah kan manfaatnya allati yumkinuka yang memungkinkan pada Anda apa al-istifadatu mengambil manfaat minha dari qararat mustaqbalan pada waktu yang akan datang. Jadi litarul qararat al-jayyidah allati fa'altaha wa tabarrazal fawaid allati yumkinukal istifadata minha mustaqbalan, bahwa Anda harus bisa menyoroti apa sih manfaat yang dapat Anda gunakan di masa depan. Apa? Anda seorang pemimpin nih, pimpin rapat, pimpin sidang, itu harus mampu untuk watabarrozal fawaid allati yumkinukal istifada minha mustaqbalan. Keputusannya itu harus keputusan yang bisa ada manfaatnya. Jangan asal keputusan aja, nggak setuju, tidak, kedok, selesai. Setuju, dok, tapi nggak ada manfaatnya, buat apa? Jadi kalau orang pemimpin kok ada mimpin rapat, nggak ada manfaatnya, kok diteruskan terus, nggak ada manfaatnya lagi. Nah, itu pemimpin yang belum pemimpin. Karena sebelum dirapatkan saja sudah dipikirkan dulu, ini manfaat enggak kalau dibawa ke rapat. Sudah manfaatnya kecil atau bahkan nggak ada manfaatnya sampai berhari-hari pukul-pukulan. Apa itu? Nah, berarti itu yang ngedraft untuk dirapatkan saja belum pemimpin. Itu. Wa tahlilu al-qararati al-khati'ah kaila taqa'u fiha marratan ukhra. Wa tuhallilu dan menganalisis, siapa Anda? Menganalisis al-qararati akan keputusan-keputusan al-khati'ati yang salah. Kaila taqa'u agar jangan sampai terjerumus fiha dalam al-qararat al-khati'ah marratan ukhra, sekali lagi. Setiap keputusan analisis, pikirkan benar-benar, dianalisis itu dipikirkan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai membuat keputusan al-khati'ah, al-qararat al-khati'ah kaila taqa'u fiha marratan ukhra. Kalau Anda mau ngambil sebuah keputusan, dianalisis yang benar, yang baik, agar jangan sampai Anda terjerumus kaila taqa'u fiha marratan ukhra. Jangan sampai terjerumus fiha dalam qararat al-khati'ah marratan ukhra, sekali lagi.
Jadi seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan. Keputusannya tidak asal keputusan, tapi keputusannya itu harus keputusan yang benar, tepat. Kalau ada keputusan yang salah, segera dianalisis agar jangan sampai jatuh lagi pada keputusan yang salah. Itu penting. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik? Nomor 1 tadi, ambillah keputusan, mengambil keputusan harus bisa menjadi gaya hidup seorang pemimpin. Nomor 2, biarkan diri Anda mengawasi diri Anda sendiri. Jangan terpancing gupuh oleh orang-orang lain di depan Anda, atau di samping Anda, atau di belakang Anda, atau di mana aja. Baik itu memutuskan pimpinan sidang, atau memutuskan masalah-masalah di rumah, masalah di kampus, masalah di pondok, masalah di pesantren, masalah negara. Jangan kira Anda seorang gubernur, bupati, mutusin di atas meja Anda sendirian. Memutuskannya sendirian, di kamar sendiri, nggak ada orang ngerti, putuskan, dilempar di publik. Jangan kira itu keputusan sendiri. Coba bayangkan, Anda sudah teken sebuah keputusan, dilontarkan ke publik, terus ditolak oleh publik. Itulah keputusan yang kurang baik. Keputusan yang kurang baik itu seperti sudah diputuskan, sudah diteken, sudah jadi surat keputusan bahkan. Kalau bupati ya surat keputusan bupati, gubernur ya surat keputusan gubernur, lurah ya surat keputusan lurah, ranting ya surat keputusan ranting. Sudah diteken surat keputusannya, dilontar ke publik, ditolak. Nah, ini kalau sampai ditolak ya namanya itu keputusan yang belum putus. Itu maka harus hati-hati memberikan keputusan. Itu nomor 3. Nomor 4, istasyara. Nomor 3 istasyara. Apa istasyara? Istasyara adalah konsultasi, consultation. Konsultasi, musyawarah, konsultasi. Sebelum diputuskan konsultasi dulu. Kalau itu tentang hukum, tanya pada ahli hukum. Kalau itu tentang ekonomi, tanya kepada konsultasi pada orang ahli ekonomi. Orang ahli ekonomi 10 itu bisa keputusannya 10 karena beda-beda analisisnya. Nah, ketika beda-beda analisisnya, maka kita harus mampu menganalisis. Maka litakunna laka ainun ala dzatik. Anda harus bisa ngawasi diri Anda sendiri, yakin diri sendiri. Diri sendiri harus yakin dulu. Nah, nomor 2 istasyar. Istasyara itu konsultasi. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastasira al-akhirina qabla an nuqaddima ala amalin kabirin. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita hendaknya selalu berkonsultasi dengan orang lain. Musyawarah, wasyawirhum fil amri. Musyawarah, konsultasi. Qabla an nuqaddima ala amalin kabirin, sebelum melaksanakan
kerjaan-kerjaan besar. Komunikasikan dulu. Komunikasikan dulu ke publik. Komunikasikan dulu ke masyarakat. Setuju enggak kalau saya mau membuat kebijakan 1, 2, 3. Jangan ujuk-ujuk duduk di dalam kamar sendiri, teken surat keputusan, lepas ke publik. Itu keputusan yang janggal. Itu keputusan tanpa konsultasi. Itu keputusan tanpa musyawarah. Nggak bisa. Apalagi di negara demokrasi. Kecuali kalau Anda raja kerajaan, nah mungkin bisa kerajaan. Putuskan sendiri, lempar ke publik. Publik nanti nggak setuju, yang kritik tangkap. Nah mungkin bisa kayak gitu kali. Tapi zaman sekarang kan udah nggak bisa begitu. Nah, maka jangan sampai Anda jadi pemimpin, sudah membuat keputusan, sudah diteken, sudah jadi peraturan, ditolak lagi. Nah, Allah mana mengajarkan kepada kita siapa Rasulullah SAW, anantasyira, untuk kita berkonsultasi, bermusyawarah al-akhirin, dengan orang lain, qabla an nuqaddima, sebelum kita melaksanakan ala amalin kabirin, atas pekerjaan yang besar. Wa hadza taujihun nabawi, bermula inilah bimbingan kenabian. Bimbingan kenabian itu qaidatun idariyatun najihatun. Bermula bimbingan kenabian ini itu qaidatun idariyatun najihatun, aturan administrasi yang najihah, yang berhasil. Qaidatun idariyatun, aturan administrasi, najihatun, yang berhasil, yang sukses. Yajibu, yang wajib, apa al-akhdhu, mengambilnya. Yajibu, yang wajib, apa al-akhdhu, mengadopsi biha, dengan qaidah idariyah najihah. Bagaimana kita mengadopsi, mengambil aturan-aturan Rasulullah, yaitu dengan cara istasyarah, dengan cara musyawarah. Wantabi an tastasyira al-ashkhasul ladzina sayufidunaka li khubratihim wa rajahati uqulihim. Wantabi, dan berhati-hatilah, berhati-hati, antastasyiro, untuk berkonsultasi. Siapa Anda? Berkonsultasi al-ashkhaso, pada orang-orang, alladzina yufidunaka, yang pada orang-orang, alladzina, ya orang-orang, sayufidunaka, yang memberikan faidah, memberikan manfaat. Siapa ladina, pada Anda, lihub rotihim, karena pengalaman mereka, warojahati ukulihim, dan karena pikiran mereka yang sehat. Pikiran sehat mereka, warojahati ukulihim, dan pikiran sehat mereka. Jadi ketika Anda mau konsultasi, maka konsultasikanlah kepada
al-ashkhos alladzina sayufiduna kali hubrotihim. Anda tidak asal komunikasi, tidak asal konsultasi, tidak asal minta arahan, tidak asal minta petunjuk, tidak asal minta pandangan kepada orang. Tidak asal orang yang dimintain pandangan, yang dimintain petunjuk, itu orang yang benar-benar sayufiduna kali hubrotihim, orang yang pengalaman, yang ada faidahnya. Nah, kalau minta petunjuk pada orang yang nggak ngerti itu gimana? Anda mau minta petunjuk jualan saham, diskusi sampai berapi-api dengan penjual bakso, nggak nyambung. Itu. Nah, ketika Anda mau konsultasi, cari orang alladzina sayufiduna kali hubrotihim warojahati uqulihim, dan cari orang yang pengalaman, yang Anda mendapatkan manfaat dari situ. Dan cari orang yang warojahati uqulihim, yang berakal sehat, cara menganalisisnya, cara memberikan pendapatnya, dalil-dalilnya, alasan-alasannya. Bukan karena hanya tuanya saja, bukan. Bukan hanya karena alimnya saja, bukan. Tapi ketepatan dan pas sesuai. Tapi kalau itu orang sepuh, alim, bijaksana, cara memutuskan gimana, deketin, soani, belajar dari mereka. Itu akan memudahkan Anda untuk mengambil keputusan. Itu nomor 3. Nomor 4, ilbas hidaan akhor, pakai sepatu orang lain. Nah, ini sebelum memutuskan, ini istilah itu memakai sepatu orang lain, pakai sandalnya orang lain, pakai sepatunya orang lain, pakai kacamatanya orang lain, pakai pikirannya orang lain. Itu maksudnya. Jadi jangan cuma merasa benar sendiri. Anda harus bisa berpikir, kalau Anda jadi orang lain, kalau Anda jadi orang itu, kalau Anda jadi no, dan kalau Anda jadi ni, itu gimana perasaannya? Nah, mengambil keputusan thoriquka ilal qararil fa'al, cara mengambil keputusan yang efektif. Tadi yang nomor 3, musyawarah, konsultasi dengan baik. Yang nomor 4, coba pakai sepatu orang lain. Albasu khidaan akhor, memakai pandangan orang lain. Memakai sepatu orang lain maksudnya memakai pandangannya orang lain. Anda harus empati juga, jangan mentang-mentang Anda jadi pemimpin langsung jebret, nggak usah dengerin. Anda nggak menyelami perasaannya orang lain, ya jangan begitu. Harus diselami perasaannya. Taqulul hikmah tahtaju antamsya bihidha'ai kai ta'rifu hakikota wujhatan nadhari. Ada sebuah hikmah, pakailah sepatu saya agar Anda bisa mengetahui pandangan saya. Pakailah sepatu saya agar Anda bisa mengetahui pandangan saya. Sebuah pepatah begitu. Tahtaju
membutuhkan siapa Anda antam syia untuk berjalan bihidai dengan sepatuku. Kayak ta'rifu agar Anda paham dan tahu, paham hakikat wujhatin nadhari, akan hakikat pandangan pikiran saya. Agar supaya Anda tahu kebenaran sudut pandang saya, hakikota wujhatan nadhari, kebenaran sudut pandang saya. Jadi setiap pemimpin itu kadang harus bisa memberikan secara proporsional tahtaju antamsya bihidai, kait ta'rif hakikota wujhatan nadhari. Pakailah sepatu saya agar Anda bisa memahami hakikat sudut pandang saya. Agar tahu kebenaran sudut pandang saya, maka pakailah sepatu saya. Sekali-kali pemimpin harus kayak gitu, harus merasakan pandangan orang lain kayak apa. Lidha, karena itu fa'ana, maka bermula saya itu angsohuka, saya menyarankan kepada Anda, menyarankan tangduro untuk melihat siapa Anda, melihat di muskilatin pada problem-problem, masalah-masalah, min wujhati nadhari ukhra, dari sudut pandangnya orang lain. Anda harus bisa melihat persoalan, muskilah, persoalan dari sudut pandang orang lain. Wa antar tadda, dan hendaknya engkau memakai hidaan akhor pada sepatunya orang lain. Sepatunya orang lain pakai dulu. Farubama kana al-hillu fit tijahil akhor. Farubama, mungkin bisa saja karena ada apa al-hillu, solusinya fit tijahil akhor, mengarah pada hal atau orang yang lain. Kenapa Anda dilatih harus bisa memakai sepatunya orang lain, melihat sudut pandang pikirannya orang lain? Karena bisa saja keputusannya diambil dari sudut pandangnya orang lain itu. Wa ta'akkada min anna li muskilatin, wa ta'akkada, dan meyakini min anna li muskilatin, bahwa sesungguhnya dari persoalan-persoalan, ay muskilatin maksudnya persoalan, ay muskilati thalati wujahatin nadhari, maksudnya persoalan tiga sudut pandang. Nah, jadi minimal kalau Anda mau memutuskan harus memberikan pada minimal tiga sudut pandang. Jangan cuma diambil keputusan langsung dari satu sudut pandang Anda sendiri. Lihat, dengarkan. Ya, tidak harus kita ngikutin seperti apa yang dia katakan. Kita mungkin sudah punya apa yang harus kita putuskan, tapi kita minimal harus bisa melihat dan mendengarkan tiga sudut pandang. Salatu wujhatin nadhari, tiga sudut pandang. Apa itu tiga sudut pandang itu? Satu, wujhatun nadharika anta, sudut pandang Anda sendiri. Kayak apa? Yakini dulu itu. Sudut pandang Anda sendiri, yakini itu. Baru wujhatun nadhari saksin akhar, sudut pandang orang lain. Dengerin. Sudut pandang Anda,
mendengarkan sudut pandang orang lain. Baru yang ketiga, wa wujhatun nadharis salimah, yaitu sudut pandang yang benar. Wa wujhatun nadhari, dan sudut pandang as-salimah yang benar. Jadi setelah dikompar, dibandingkan dengan pandangan Anda sendiri, bandingkan lagi dengan pandangan orang lain, baru diambil keputusan menjadi sudut pandang yang benar. Wa wujhatun nadhari as-salimah. Itulah kajian kita pagi hari ini, kajian yang ke-13. Kajian kita yang ke-13 pagi hari ini tentang Thoriquka ilal qararil fa'al, cara Anda untuk mengambil keputusan yang efektif. Cara mengambil keputusan yang efektif ada 9 model, ada 9 cara. Yang pertama, mengambil keputusan menjadi gaya hidup. Yang kedua, biarkan Anda mengawasi diri Anda sendiri, litakunna laka ainun ala dzatik. Yang ketiga, istisyar adalah konsultasi musyawarah. Yang keempat, albis hidha'an akhar, memakai sepatunya orang lain. Yang kelima dan seterusnya kita akan kaji besok, yaitu tentang jaridil haq minal masyair. Bagaimana Anda melucuti kebenaran dari perasaan Anda sendiri. Jadi kebenaran jangan dimonopoli oleh Anda, tapi dilucuti dulu tentang Anda itu. Itu nomor 5, nomor 6 besok akan menyampaikan tentang laisat shawabun ala tulil khata, yaitu tidak ada benar terus atau salah terus. Tidak ada benar atas salah yang terus, tidak ada salah atas benar yang terus. Tidak begitu. Dan selanjutnya kita lanjutkan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.